Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat OTKP SMK Negeri Mananjaya. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan terkait dengan pemanfaatan Google Drive untuk manajemen dokumen dan file, khususnya untuk pemerintahan desa. Sebelum kita ke praktek pembuatan Google Drive, kita harus tahu yang melatar belakangi untuk pemanfaatan Google Drive ini adalah bahwa tentunya pada zaman sekarang banyak perusahaan atau organisasi, baik itu lembaga pemerintah atau lembaga lain, yang menggunakan media elektronik dalam pengelolaan dokumen, baik itu pengarsipan yang dimilikinya. Organisasi ataupun orang yang bekerja di dalamnya memiliki berbagai kegiatan pengolahan dan pengarsipan dokumen atau file yang berkaitan dengan kegiatan proses bisnis yang berjalan di dalamnya. Nah, adanya Google Drive ini memiliki tujuan mengarsipkan file-file tersebut untuk memudahkan pencarian saat ingin digunakan kembali. Banyak pegawai desa yang mungkin mengeluhkan banyak file atau dokumen yang masih belum termanajemen dengan baik, sehingga ketika dibutuhkan kembali, proses pencariannya memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi penyimpanannya juga masih belum terpusat. Ada juga peristiwa di mana file atau dokumen yang terinfeksi virus dan belum sempat untuk dicadangkan sehingga hilang atau tidak bisa dibuka lagi filenya. Nah, proses ini dilakukan di beberapa kantor kepala desa sangat erat kaitannya dengan fleksibilitas dokumen tentunya. Nah, mulai dari pengerjaan laporan, dokumen pelayanan masyarakat, perencanaan, pengawasan, pengendalian, kemudian pengorganisasian, ataupun dokumen kegiatan lainnya. Dalam dunia teknologi, tentunya teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan aplikasi cloud computing adalah salah satu alternatif terbaik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi di kantor kepala desa, ataupun mau perusahaan ataupun kantor lainnya. Nah, salah satu aplikasi yang unggul dan umum yang digunakan sekarang adalah Google Drive. Nah, perubahan ini harus dibarengi dengan kemampuan, tentunya sumber daya manusia. Kalau di desa tentunya berarti pegawai desa atau perangkat desanya itu sendiri dalam mengelola file-file baik di pribadi maupun file dari sumber lain ataupun internet. Nah, untuk itu diperlukan adanya pemahaman tentang pengelolaan, sharing, dan storage file. Dengan pemahaman ini diharapkan di segala tempat, khususnya yang tersedia akses internet, perangkat desa tidak akan mengalami kesulitan untuk mencari materi, baik itu dokumen yang sudah diarsipkan dengan cara mengunduh file pribadi maupun file umum. Nah, dengan memanfaatkan teknologi ini, dimungkinkan perangkat desa melakukan kegiatan pemberian informasi secara online sehingga masyarakat dapat memperoleh dan memberi tanggapan atas informasi dimanapun berada. Nah, teman-teman semua, kita akan mencoba bagaimana sih membuat Google Drive gitu ya. Nah, langkah pertamanya adalah dipersiapkan teman-teman jaringan internetnya. Jadi kalau misalnya kita membuka laptop ataupun bisa di smartphone teman-teman semua, itu asalkan satu syaratnya adalah jaringan internet. Yang kedua, kita harus memiliki email. Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai email, silahkan daftar Gmail-nya dulu ya, atau buat email. Untuk buat email caranya mudah. Ketikkan saja di Google, ketik Gmail ya.
Gmail itu adalah email dari Google. Nah, teman-teman semua di sini tentunya pas waktu kita buka Gmail atau mengetikkan Gmail, ada beberapa kata yang muncul ya. Yang pertama ada Gmail baru, kemudian Google Drive, Google Chat. Nah, kita sebelum ke Google Drive, kita rencananya mau bikin email. Nah, kita klik yang Gmail yang kedua ya, teman-teman. Gmail Google. Nah, di sini kalau misalnya tampilannya seperti ini, artinya ada email yang pernah masuk ke Google Chrome ini. Nah, bisa teman-teman pilih gunakan akun yang lain. Nah, di sini bila mana meminta memasukkan email, tapi sebetulnya kita belum punya, jangan langsung memasukkan. Caranya adalah buat akun. Nah, di sini untuk buat akunnya, untuk diri sendiri atau mengelola bisnis. Nah, kalau misalnya untuk mengelola bisnis, tinggal klik saja. Untuk diri sendiri juga, tinggal klik saja. Nah, contohnya saya akan memberikan contoh di sini untuk diri sendiri. Nah, teman-teman semua, tampilannya akan berubah seperti ini. Ada nama depan, nama belakang, nama pengguna, sandi, dan konfirmasi. Nama depannya contohnya misalnya desa, mohon maaf, kita pakai nama untuk diri sendiri ya. Contohnya Ade, di sininya Renji misalnya. Nah, untuk namanya teman-teman bisa diketikkan saja dulu yang diinginkan, Ade Renji misalnya. Pas waktu kita klik sandi kemudian nama pengguna tersebut telah digunakan, atau harus dicoba yang lain, itu karena nama Ade Renji ini sudah pernah digunakan oleh orang lain gitu ya. Karena Gmail ini tidak hanya se-Indonesia, tapi seluruh negara tentunya sudah punya atau bisa mengakses ke Gmail ini. Nah, Ade Renji sudah terbuat emailnya, jadi tinggal tambahkan saja. Contohnya bisa menggunakan tahun lahir. Tahun lahirnya misalnya 2000. Nah, kita coba klik lagi ke sandinya. Nah, kalau misalnya bisa, ini tidak berwarna merah, tentunya ini bisa digunakan untuk Gmail kita. Harus diingat-ingat, ini Gmailnya, aderenji2000@gmail.com. Nah, untuk sandinya, misalnya kita ketikkan 01 Januari 2000. Nah, ini kita anggap tanggal dari ulang tahun atau lahirnya Ade Renji, 01/2000. Setelah itu kita blok, Ctrl C saja, konfirmasi, Ctrl V ya, biar cepat. Nah, di sini tampilkan sandi, ini sama ya, memang harus sama konfirmasi itu. aderenji2000@gmail.com. Nah, teman-teman untuk nama sendiri sebetulnya bebas. Silahkan, termasuk password pun tidak mesti harus tempat atau tanggal lahir. Kemudian kita next atau berikutnya ya. Nah, di sini ada verifikasi nomor telepon. Silahkan masukkan nomor handphone teman-teman semua. Nantinya akan ada kode verifikasi yang masuk ke dalam nomor handphone. Nah, teman-teman semua, saya tidak akan lanjut di sini. Silahkan dicoba kalau misalnya ada yang belum punya email. Jadi teman-teman tinggal masukkan nomor handphone, kemudian nanti ada kode verifikasi ke nomor handphone. Tapi yang harus diingat adalah nomor handphonenya harus aktif, ya. Dan kemudian usahakan ada pulsanya, gitu ya. Usahakan ada pulsanya. Dan kemudian di sini, setelah kita memasukkan kode verifikasi, ada langkah berikutnya, bertanya tentang email pemulihan. Nah, bisa dilewati. Kemudian teman-teman mengisi kapan, tanggal, bulan, dan tahun lahirnya. Setelah itu sudah selesai, gitu ya. Jadi ini kita anggap ini sudah selesai. Nah, setelah itu, bila mana tadi teman-teman kembali ke Google, bagaimana caranya kita mau
untuk membuka Google Drive kita. Contohnya di sini ada klik login ya. Klik login atau masuk. Di sini saya sudah memiliki email, misalnya emailnya ini ya. Tinggal klik saja. Kemudian tinggal masukkan sandinya. Bentar, saya coba masukkan. Kemudian berikutnya. Nah, tampilan di atas, di sudut kanan atas, tentunya ini sudah masuk. Kalau misalnya teman-teman ingin masuk ke Google Drive ya, tinggal klik yang titik-titik ada 6 ya. Nah, klik di sini, kemudian ada klik Drive. Nah, klik Drive, kemudian ada prioritas, Drive saya, Drive bersama. Nah, contohnya saya di sini ada Drive saya. Di Drive saya kebetulan sudah memasukkan beberapa video ataupun file dokumen yang menurut saya penting. Nah, teman-teman semua, kalau tentunya email yang baru pasti akan kosong, belum ada filenya ya, belum ada filenya seperti ini. Nah, bagaimana sekarang menyimpan file yang menurut kita penting dan sering digunakan supaya meskipun kita berada di Bandung ataupun di luar dari daerah kita, misalnya di Bandung, Jakarta, dimanapun, asalkan kita bawa headphone, lupa bawa flash disk ataupun hard disk, itu bisa dibuka di mana saja dan kapan saja. Tentunya caranya adalah adanya Google Drive ini. Caranya, kita klik baru atau new, kemudian kita mau bikin folder dulu silahkan. Kalau bikin folder, tinggal klik foldernya, contohnya beri nama adalah file desa misalnya. Atau misalnya teman-teman bikin contohnya surat masuk. Nah, biasanya kan ada surat masuk nih. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya surat masuk, kita berarti isinya adalah tentang file-file surat masuk. Kita buat. Nah, artinya kita mau mengarsipkan atau memasukkan surat masuk. Di dalam surat masuk, tentunya pas waktu kita double klik kosong karena memang belum ada yang diupload. Kita bikin lagi, boleh klik kanan, folder baru, boleh. Di sini folder lagi, klik ini folder lagi boleh. Tapi lebih mudahnya klik kanan, folder baru ya. Di sini boleh bikin tahun dulu. Biar nantinya kita tidak akan merasa kesulitan surat yang masuk ke dalam instansi kita tahun berapa. Nah, kita tidak akan kesulitan mencarinya. 2001 dan tentunya file suratnya yang surat masuk sudah kita rename juga menggunakan tahun. Contoh, saya akan mencari di sini surat ya, surat. Contohnya, saya sudah memiliki contoh file surat. Kita klik baru, upload file. Ya, upload file. Sebetulnya bisa upload folder. Artinya upload folder, teman-teman bisa membuat arsip dulu di offline, ya, yang berisi surat-surat, yang baik itu PDF atau JPG. Kemudian nanti upload folder. Berarti kalau misalnya dalam folder itu ada 10 file ya ataupun lebih, berarti ini otomatis akan masuk semua. Tapi kalau misalnya upload file, berarti ini satu ya, jadi bisa satu-satu ya. Nah, contohnya upload file. Kita klik misalnya yang ini ya, kemudian open. Nah, di sini ini sudah masuk ya. Ini isinya sertifikat, bukan surat ya. Tapi misalnya kita mau mengarsipkan sertifikat.
Di sini upload itu tergantung dari sinyal, kekuatan sinyal. Sinyal bagus, upload pun akan lebih cepat. Kalau misalnya sinyalnya kurang bagus, upload pun akan lambat. Nah, di sini sudah masuk. Kita mau rename di sini, boleh ganti nama, misalnya 2021. Suratnya dari apa, misalnya surat dari Dinas Pendidikan, misalnya pendidikan. Atau boleh tentang apa isinya. Kalau ini kan surat dari mana, nama filenya. Atau boleh tentang apa, surat peminjaman barang, misalnya. Silahkan diarsipkan. Oke ya. Nah, kalau oke, berarti sudah. Kita kembali lagi atau back, kita bikin folder yang tahun sebelumnya, misalnya 2020. Nah, 2020 masih kosong nih, kita mau upload lagi. Klik ya, new, kemudian upload file, misalnya ke yang ini, saya pilih yang ini. Nah, tujuannya adalah kenapa dipisah antara 2020-2021, biar kita tidak terlalu lama. Justru Google Drive ini menyimpan file dan kita terbantu. Kenapa terbantu? Ya, bisa dikatakan flash disk berjalan. Flash disk namun online memang. Nah, di sini contohnya 2020 surat ya, surat pengembalian barang misalnya. Boleh, silahkan ditambahkan dari mana, dari Dinas Pendidikan atau apa, silahkan. Atau enggak, mesti harus 2020 juga, langsung saja surat, boleh, silahkan. Gitu. Yang jelas kan di sini sudah ada folder 2020. Nantinya biar tidak kebingungan mencari nama filenya. Nah, baik teman-teman, itu pemanfaatan Google Drive. Salah satunya adalah dapat menyimpan file, dokumen yang menurut kita penting, yang nanti ataupun yang sering digunakan. Dan nantikan video saya berikutnya terkait dengan fitur-fitur yang lain yang difasilitasi oleh Google Drive yang bisa digunakan untuk instansi ataupun perusahaan maupun diri pribadi ya. Dan saya mengingatkan di sini, bila mana untuk Google Drive untuk diri sendiri, karena kebetulan saya pakai akun yang Belajar ID. Kalau akun Belajar ID ini yang memang ada kelebihannya dibandingkan dengan Gmail biasa, yaitu untuk Belajar ID free ya penyimpanannya. Di sini free atau unlimited. Tapi kalau misalnya untuk yang pribadi itu di sini biasanya 15 GB. Jadi teman-teman untuk desa merasa belum cukup 15 GB, apakah bisa ditambah? Bisa, tapi kita harus beli ya. Itu belinya biasanya kontrak. Nah, dalam artian kontrak beli 1 tahun, per tahunnya misalnya 50.000. Jadi artinya ada tagihan rutin setiap tahunnya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dirasa filenya Word, Excel ataupun PowerPoint, saya kira masih cukup untuk 15 disimpan di Google Drive. Tapi kalau misalnya video dan sebagainya, berarti teman-teman harus membuat Gmail lagi untuk nanti mendapatkan Google Drive yang baru. Sekian untuk pemanfaatan Google Drive ini. Yang langkah yang pertama kita adalah mengupload atau menyimpan file yang penting di Google Drive. Tunggu, saksikan video-video berikutnya terkait dengan pemanfaatan Google Drive lainnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan terus dukung channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.